Pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego, itu sering dipahami sebagai kisah tentang mujizat Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari dapur api yang panas sekali, betul kan? Tapi memang betul itu mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita mau korek lebih dalam, sesungguhnya fokus utama dari kisah itu bukanlah api yang panas itu, bukanlah mujizat mereka tidak terbakar, bukan saudaraku. Tapi yang sering digembor-gemborkan kan satu benang bajunya pun tidak terbakar kan itu kan. Tapi fokus utamanya itu sebetulnya adalah kualitas cinta kepada Allah yang tidak bergantung pada keadaan. Itu poin sebetulnya yang paling besar dari cerita ini. Maka tujuan hidup orang percaya itu, sekali lagi saya reminder saudaraku, bukan sekedar memperoleh berkat atau dapat perlindungan Tuhan, tetapi tujuan hidup orang percaya itu menjadi manusia yang memiliki kualitas hati yang memang mengasihi Allah secara murni sampai di titik tertinggi. Tapi masalahnya banyak orang mengikut Tuhan itu karena apa yang bisa mereka terima dari Tuhan loh. Kita mungkin dulu juga begitu kan. Aku mengasihi Tuhan supaya aku dapat sesuatu dari Tuhan. Aku mengasihi Tuhan selama Tuhan jawab doa-doaku. Aku setia sama Tuhan selama hidupku baik-baik saja jalannya. Apalagi ya? Aku percaya selama Tuhan masih memenuhi harapanku. Betul gak? Dulu kita gitu loh saudaraku. Ya kan? Maka pertanyaannya begini. Bagaimana kalau Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan? Ternyata kita setia, kita sayang sama Tuhan, kita berdoa sama Dia, kita melayani Dia, tapi ternyata Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan. Gimana saudaraku? Apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Ini pertanyaannya. Inilah ujian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego sebetulnya. Raja Nebukadnezar itu saudaraku mendirikan patung emas yang sangat besar. Semua disuruh menyembah patung itu. Semua itu diperintahkan oleh dia. Siapa yang menolak, buang ke dapur api. Maka pilihan mereka sederhana. Sujud sebentar, selamat tetap hidup. Tidak hilang jabatan, tidak hilang masa depan, tidak hilang kenyamanan. Betul kan? Tapi masalahnya Sadrak, Mesak, Abednego menolak. Cuman gitu aja loh. Kan dunia kalau ngomong kan, walah udahlah basa-basi aja. Kamu begitu aja, sujud aja sebentar. Tapi gak mau mereka. Kenapa? Karena bagi mereka kesetiaan kepada Allah itu lebih penting daripada keselamatan diri sendiri. Hari ini mungkin kita tidak diperintah untuk nyembah patung emas loh saudaraku. Tapi kita disuruh menghadapi banyak patung-patung modern. Uang, popularitas, kenyamanan, ambisi-ambisi kita, pengakuan manusia, betul kan? Hari ini penting sekali, apalagi sosial media itu sangat menentukan berapa followernya, berapa likesnya. Wah itu penting sekali. Berapa subscribernya, pengakuan itu nilainya di situ seorang manusia hari ini. Maka banyak orang rela mengorbankan kebenaran demi mempertahankan kenyamanan hidupnya. Tapi manusia yang hidup bagi Allah akan tetap memilih Allah sekalipun harus kehilangan semuanya. Maka sekali lagi saudaraku, di poin pertama ini ujian terbesar itu bukan api sebetulnya. Tapi ujian terbesar dalam hidup kita adalah pilihan hati kita. Poin yang kedua saudaraku, ini adalah salah satu kalimat paling indah dalam Alkitab. Allah kami sanggup melepaskan kami. Ini kalimatnya begitu. Tetapi seandainya tidak. Nah, kalimat ini perhatikan baik-baik. Mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka. Betul kan? Itu kalimatnya jelas. Tetapi mereka tidak memaksa Tuhan untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Ini yang saya sebut dengan kedewasaan rohani yang sejati. Banyak orang percaya pada kuasa Tuhan,
Tetapi belum banyak yang percaya kepada kedaulatan Tuhan. Mereka percaya Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Oh betul. Tetapi mereka sulit menerima ketika Tuhan memilih jalan yang berbeda dari harapan mereka. Saudaraku, manusia rohani bukanlah manusia yang memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi semua keinginannya. Manusia yang dewasa di dalam Tuhan adalah manusia yang rela menerima kehendak Tuhan, sekalipun kehendak itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Maka poin yang kedua ini boleh kita tanamkan bahwa puncak dari iman kita kepada pengiringan kita kepada Tuhan adalah pada kalimat seandainya tidak. Amin, saudaraku. Seandainya tidak Tuhan tolong, aku tetap beriman. Seandainya tidak Tuhan membukakan jalan atas masalahku ini, aku tetap beriman kepada Tuhan. Seandainya tidak ada jalan keluar sekalipun yang aku lihat hari ini, aku tetap percaya Tuhan tidak meninggalkanku. Itu saudaraku puncak iman yang sesungguhnya. Itu yang saya dapat dari Sadrak, Mesak, Abednego. Dari kalimat mereka, seandainya tidak pun is okay. Poin yang ketiga saudaraku, api itu menciptakan sesuatu. Api menyingkapkan apa yang sudah ada. Ketika emas masuk ke dalam api, kemurniannya baru terlihat, betul kan? Ketika kayu masuk ke dalam api, kelemahan dari kayu itu terlihat. Demikian juga ujian hidup yang datang kepada kita. Ujian itu tidak menciptakan karakter, tetapi ujian itu menyingkapkan karakter. Banyak orang terlihat rohani kalau hidupnya baik-baik saja di zona nyaman. Tapi coba ketika hajaran mulai datang dalam hidup mereka, doanya tidak dijawab. Usaha 1 gagal, usaha 2 gagal, usaha 3 sulit berkembang. Sakit penyakit datang, tidak bisa sembuh. Masalah terjadi, bam bim bum datang, hajar hidupnya. Disitulah baru terlihat siapa yang menjadi pusat hidup orang itu. Apakah Tuhan ataukah diri mereka sendiri? Saudaraku, saya katakan ini supaya kita sadar bahwa api itu menyatakan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatimu dan hatiku. Mungkin hari ini api sedang membakar hidup kita. Maka tunjukkan sesungguhnya siapa yang ada di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Ini pelajaran yang sangat penting di poin yang keempat ini. Tuhan sebenarnya mampu menghentikan semuanya sebelum mereka dilemparkan ke dapur api. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Kenapa? Karena terkadang tujuan Tuhan bukan membebaskan kita dari api, saudaraku. Tapi membentuk kita melalui api. Dalam hidup rohani banyak orang ingin berkat tapi gak mau diproses. Gak bisa, saudaraku. Kamu terima berkat tapi tidak diproses. Rusak karena karaktermu belum siap. Kamu malah meluncur ke neraka. Orang yang belum siap dibentuk karakternya, tiba-tiba jadi kaya raya di bumi ini. Rusak dia hidupnya. Meluncur dia ke neraka. Tuhan selalu mengiringi berkat, pasti harus diikuti dengan proses panjang dulu. Amin, saudaraku. Karena banyak orang ingin berkat tanpa proses. Berkat apapun lah, bukan hanya uang. Apapun. Dikasih kesehatan. Kadang kesehatan itu pun tidak membawa orang itu dekat sama Tuhan. Sibuk aja jalan-jalan. Misalnya begitu. Ya, sehat kan. Wah, masih fit. Jalan-jalan. Apalagi kalau sudah usia emas, ya. Masih sehat. Wah, bisa hidupnya jalan-jalan aja hidupnya. Bukankah seharusnya semakin dekat sama Tuhan? Nah itu loh, ada banyak ritme yang harus kita pahami, saudaraku, mengiring Tuhan. Karena banyak orang ingin kemenangan tanpa perjuangan. Menang bersama Tuhan, tapi gak mau berjuang dekat sama Tuhan. Ya gak bisa dong.
ingin kemuliaan tapi nggak mau penyangkalan diri. Aku ingin surga, aku ingin mahkota Tuhan, aku ingin suatu hari memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru, tapi nggak mau menyangkal diri. Nggak bisa, saudaraku. Semua ada aturan mainnya. Betul? Kalau kita lihat hampir semua tokoh di Alkitab mengalami dalam tanda kutip api pembentukan. Semua, kalau Anda baca firman Tuhan, semua mengalami api pembentukan. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami penderitaan salib, saudaraku. Api seringkali menjadi ruang pembentukan bagi manusia untuk dilayakkan masuk kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Maka sekali lagi, Tuhan tidak selalu menjauhkan kita dari api ketika kita mengiring Tuhan. Malah ketika kita mengiring Tuhan, semakin kita sering dekat-dekat dengan api, ataupun di dalam api itu sendiri. Poin yang kelima, saudaraku. Ini adalah inti dari kisah ini ya. Mengapa mereka bisa berkata seandainya tidak dari kalimat itu? Kalau saya telaah, saudaraku, karena hidup mereka itu tidak lagi berpusat sama dirinya sendiri. Mereka hidup untuk Tuhan. Sembah, kalau gak aku buang kamu ke dapur api. Nggak mau, kenapa? Karena dia bukan untuk dirinya sendiri, mereka berpusat sama Tuhan. Jika pusat hidup seseorang adalah dirinya sendiri, maka dia selalu bertanya, untungnya apa buat aku? Loh, aku pelayanan di gereja tuh untungnya apa tuh buat aku? Loh, aku ngasih persembahan itu untungnya apa buat aku? Malah rugi aku. Loh, aku pelayanan capek-capek, latihan, masih kadang dimarahin. Apa sih untungnya buat aku? Kan begitu kan, saudaraku. Udahlah, gak usah lah. Belum lagi konflik di dalam pelayanan. Mending aku kerja deh, cari duit. Kan begitu kan, saudaraku. Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya bagi aku? Nah, kan begitu, saudaraku. Tetapi kalau orang sudah menjadikan Allah jadi pusat hidupnya, apalagi yang belum kuberikan di dalam hidupku untuk Tuhan? Tenagaku sudah, waktuku sudah, uangku sudah, talentaku sudah. Apalagi yang belum? Keluargaku semua sudah melayani Tuhan. Apalagi yang belum Tuhan tunjukkan kepadaku? Apalagi? Harga diriku kalau belum kuberikan lagi. Terus itu, saudaraku. Pertanyaan itu akan memburu kita. Apa aku tetap setia sama Tuhan meskipun aku melayani seperti ini? Tapi Tuhan seakan-akan diam. Aku tetap melayani apa enggak? Setia enggak? Aku tetap senangin Tuhan enggak dengan semua responku? Itu orang yang matang. Orang yang pusat hidupnya Tuhan. Amin, saudaraku. Karena tujuan tertinggi hidup Kristen itu adalah menjadi manusia yang layak bagi Allah. Menjadi manusia yang menjadi kesukaan hati Allah. Bukan sekedar menjadi penerima berkatnya Tuhan aja. Kristen hari ini sibuk terima berkat Tuhan, tapi gak mau sibuk memberkati hati Tuhan. Dengan apa? Hidup benar. Saudaraku, ketika ketiga orang itu masuk dalam dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Nebukadnezar melihat orang keempat di dalam api. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Perhatikan ya, mereka tidak luput dari api, tapi mereka tidak sendirian dalam api. Ini yang seringkali menjadi cara kerja Tuhan. Terkadang Tuhan tidak menghilangkan problem hidup kita, tantangan hidup kita. Tapi Dia memberikan kehadirannya, pribadinya kepada kita. Aku Allah Immanuel. Jangan takut, nak, aku bersama denganmu. Itu Tuhan. Dan seringkali kehadiran Tuhan itu lebih berharga daripada jawaban atas masalah itu sendiri. Karena tujuan akhir hidup bukanlah hidup tanpa masalah. Tapi tujuan akhirnya adalah hidup dalam persekutuan yang mendalam dengan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego mengajarkan kepada kita bahwa cinta sama Tuhan itu harus sampai titik tertinggi, melampaui berkat-berkat jasmani. Mereka tidak mengasihi Tuhan karena mujizat. Mereka tidak setia karena perlindungan. Mereka tidak percaya karena jaminan keselamatan. Mereka mengasihi Tuhan karena memang Tuhan layak mereka kasihi. Inilah kualitas manusia yang dicari Allah di zaman ini.
Saudaraku, semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Belajar dari Sadrak, Meshach, Abednego. Semoga memberkati. Rehoboth Church Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.